Okay, hello, good afternoon, everyone. Okay, so last class kita, kamu sudah tengok, kamu sudah belajar apa itu fertilizer, what is fertilizer, how many types of fertilizer. So, kita ada two types of fertilizer, yaitu satu inorganic, satu lagi organic fertilizer. Okay, so for today's class, kita akan tengok the advantage and disadvantage of chemical fertilizer. So, chemical fertilizer itu adalah inorganic fertilizer. Oke, so dua benda ini adalah sama. Chemical fertilizer dan inorganic fertilizer itu benda yang sama, oke? Oke, so first kali, what is the advantage of this inorganic fertilizer adalah satu, fast acting. Kenapa? Fast acting adalah dia cepat berkesan dengan cepat. Why? Sebab inorganic fertilizer ini dia dissolve quickly. Dia larut dengan sangat cepat dan nutrien dia terus available kepada plants. So, the nutrient will immediately available to the plants. And then, kedua explanation dari sini, when plants show signs of nutrition deficiency, inorganic fertilizer have a distinct advantage over organic choices, which depend on soil organism to first break down the organic matter before nutrient can be released. Oke, kenapa inorganic fertilizer ini cepat berkesan dan bertindak? Sebab kamu tengok di sini, soil organism. Organism di dalam tanah dia akan break down inorganic fertilizer dahulu berbanding organic fertilizer. So, this organism dia akan breakdown inorganic fertilizer dahulu lah first. That's why they are fast acting. Okay. Advantage yang kedua of chemical fertilizer adalah precise content. Maksudnya nutrisi di dalam tuh betul lah tepat. Sebab kenapa kita dalam packaging inorganic fertilizer tuh, baja inorganic tuh, dia sudah beritahu sedia berapa jumlah nitrogen, berapa jumlah fosfat, dan berapa jumlah potassium. So that's why nutrient content di dalam inorganic fertilizer precise lah, sangat tepat. Oke, so kalau kamu tengok dalam gambar nih, packaging nih, semua packaging tuh orang sudah susun kandungan mengikut susunan NPK. Oke, so kalau kamu nampak dalam packaging dia ada 10, 10, 10 begini. So, yang first kali ini adalah nitrogen, yang second phosphate, phosphorus, dan yang last ini adalah potassium. So, N, P, dan K. Oke, so ikut urutan. Oke, kita tengok advantage yang ketiga adalah inorganic fertilizer also offer the advantage of coming in several easy to use formulation. Oke, advantage yang ketiga adalah ease of use. Maksud dia senang untuk digunakan. Kenapa senang digunakan? Sebab chemical fertilizer ini kita boleh dapat dia dalam bentuk solid, satu powder, satu lagi water soluble powder, dan satu lagi dalam bentuk cecair lah, liquid. So, that's why senang untuk kita gunalah. Oke, yang keempat advantage of chemical fertilizer adalah cost. Chemical fertilizer ataupun inorganic fertilizer ini lebih murah lah berbanding organic fertilizer. So, organic fertilizer hari itu adalah yang occur naturally itu kan, yang najis haiwan, dead plants, begitu. So, inorganic fertilizer ini lebih murah berbanding organic fertilizer. Oke.
Oke, so sekarang kita tengok kepada disadvantage lah, keburukan chemical fertilizer ataupun inorganic fertilizer ni. Oke, so first sekali adalah chemical fertilizer ni dia akan destroy the friability of soil, meaning dia akan menghancurkan tanah tu punya composition lah. So, okay, kita tengok kepada explanation dia. Chemical fertilizer ni contain acid. So, baja kimia ni mengandungi acid, yaitu acid apa? Sulfuric acid dan juga hydrochloric acid. So, kedua-dua acid ni tadi, sulfuric dan hydrochloric acid ni, dia akan terlarut di dalam tanah. Dia akan terlarut di dalam tanah dan dia akan melarutkan tanah. So, bila tanah sudah terlarut, dia akan melarutkan tanah menjadi partikel yang hancurlah. Dia akan menghancurkan tanah tu. So, bila tanah tu sudah hancur, tanah tu tidak lagi dapat untuk memegang ataupun untuk mengekalkan batu-batu di dalam tanah lah. So, tanah kamu tu akan senang hancur lah. Okay, so while the fertilizer help a plant grow, they do not do much for the soil. They do not help to improve the health or structure of the soil. So, okay, maksudnya di sini walaupun baja kimia ni membantu tumbuhan kamu untuk tumbuh dengan lebih cepat, tetapi pada masa yang sama baja kimia ni tidak improve the health or structure of the soil. Baja kimia ni dia tidak membantu pun tanah tu untuk jadi baguslah, jadi sihat maksudnya. So, chemical fertilizer when used for prolonged duration, so bila kamu sudah menggunakan baja kimia ni, setelah sudah lama kamu menggunakan baja kimia ni, lama kelamaan tanah kamu akan rosaklah. Disebabkan tiada lagi nutrien di dalam tanah. Sebab kenapa tiada nutrien di dalam tanah? Sekarang tanah kamu bergantung nutrien daripada baja kimia lah. Okay. Then tanah tu juga akan susah untuk menampung air. So air akan cepat mengalirlah. Tanah tu tidak akan menampung air pun. Okay. Disadvantage yang kedua adalah baja kimia ni memberi kesan kepada mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. So, dia give effect on microorganism living inside the soil. So, dia memberi kesan yang buruk kepada mikroorganisme yang hidup di dalam tanah itu sendirilah. Okay. So, baja kimia ini seperti kita tahu, dia sangat berasid. Dia berasid dan dia mengubah pH tanah. So, apabila pH tanah itu sudah diubah, maksudnya mikroorganisme di dalam tanah tadi akan terjejaslah. Either dorang akan mati ataupun lari. So, bila mikroorganisme ini sudah terjejas ataupun sudah tiada lagi di dalam tanah tu tidak lagi subur dan mikroorganisme tadi actually dia membantu untuk melindungi tumbuhan kamu daripada penyakit. So, bila kamu sudah letak baja kimia ni, mikroorganisme ini sudah mati ataupun sudah lari. So, tumbuhan kamu sudah tidak lagi imun kepada penyakit lah. So, tumbuhan kamu akan senang terkena penyakit. So, kamu akan lebih kerap untuk menggunakan baja lah, maksudnya baja kimia ni. Okay, yang ketiga. Disadvantage yang ketiga, chemical fertilizer leach away into our groundwater without fully benefiting the plant. Okay, so maksud poin yang ketiga di sini, baja kimia ni senang mengalir keluar lah. Mengalir keluar masuk ke dalam sini, groundwater. Air di bawah tanah. Tanpa memberi kesan yang sepenuhnya kepada tumbuhan. So, baja kimia ini senanglah untuk
terlarut dan mengalir di sini bawah. Jadi sebelum tumbuhan dapat menyerap semua nutrisi baja tuh sudah duluan mengalir pergi bawah tanah. Oke. Sorry. Okay. So, saya proceed, okay? And then disadvantage yang ketiga adalah chemical fertilizer encourage plant disease. So, ini yang saya beritahu tadi, bajak kimia ini akan menyebabkan tumbuhan kamu lebih senang untuk diserang penyakit lah. Disebabkan kenapa? Sebab mikrob juga tadi lah. So, bila mikrob sudah tiada di dalam tanah, meaning kamu punya tumbuhan akan senang kena penyakit. Oke, disadvantage yang keberapa sudah nih? Kelima kah? Okay, so chemical fertilizer produces fruits and vegetables with a lower nutritional value and less flavor. Okay, so sekiranya kamu menggunakan bajak kimia nih, actually bajak kimia nih, tumbuhan kamu tuh dia akan tumbuhan yang kamu letak bajak kimia nih dia akan mengeluarkan buah ataupun sayur yang kurang nutrition di dalam. Lebih kurang nutrition di dalam berbanding daripada yang biasa lah. Dan juga flavor, rasa dia pun lebih kurang lah, less flavor. So repeated use of chemical fertilizers causes toxic chemicals like cadmium, arsenic, and uranium to build up in the soil. The lack of trace elements in chemical fertilizer not only means an increased incidence of plant disease but also less nutrition. Okay, so ini yang saya maksudkan tadi lah. Mungkin buah yang dihasilkan tuh cantik lah, cantik, besar, tapi nutrition di dalam buah tuh kurang. Buah ataupun sayur tuh lah. Okay, so saya proceed. Okay, so now kita akan masuk kepada what is pesticide. Okay, so what is pesticide? Pesticide is a chemical or substance used for the control of insect, plant pathogens. Plant pathogens ini adalah bakteria ataupun bakteria-bakteria yang menyebabkan penyakit lah. And then weeds ini yang inilah rumpai-rumpai atau tumbuhan-tumbuhan yang kita tidak mau. And then many other pests lah. So pesticide adalah bahan kimia ataupun satu substance yang kita gunakan untuk kontrol serangga, plant pathogen, weeds, dan many other pests. Oke, so kita ada 8 jenis pesticides, 8 types of pesticides. First, herbicides. So, kamu tengok nama yang di depan saja. So, kalau herbicides, they are used to control other plants or weeds. So, ataupun herbs, kita panggil herbs. Okay? Dan yang kedua, insecticide. Insecticide adalah used to control, of course, insect. So, kalau fungicides, used to control fungal ataupun fungi disease. And then miticides untuk control mites, ticks and mites, kutu-kutu lah, ataupun spider-like animals. And then yang kelima, rodenticides, so used to control rodent, yaitu tikus-tikus lah. And then selebihnya lah yang ini kamu boleh baca lah, nematocide, moluscicide, and weedicides. So kita ada 8 jenis pesticides. So kamu kena ingat at least 5 lah jenis pesticides, okay? Dan juga apa fungsi dia. Okay, so sekarang kita masuk kepada pengkelasan pesticide. How to classify pesticides. Okay, so first, pesticides can be very toxic. Second, toxic. Third, harmful. And then, caution, yang berbahaya. And then yang keempat, apa nih? Putih saja tidak nampak.
Oke, so kamu tengok sejak kalau kamu kadang-kadang dia tidak tulis begini dan dia bagi color indicator saja. So kamu tengok kalau black tuh sangat beracun lah, sangat beracun. And then red pun beracun, yellow beracun juga, kalau blue berbahaya lah. And then simbol dia, ini kamu kena tahu juga simbol dia. Kalau skull ataupun tengkorak nih apa, toxic kah apa. Oke. Okay? And then kalau X ini adalah harmful. Oke. Okay? Oke, okay, so saya proceed. So now kita tengok kepada simbol pesticides dan juga labeling kepada pesticides. Oke. Okay. So kalau kamu perasan kalau kamu beli apa-apa racun di kedai racun lah, kedai kimia ataupun pesticides nih, setiap botol-botol tuh dia akan letak hazard symbol macam nih. So kenapa dia letak hazard symbol macam nih? Supaya kamu tahu adakah bahan kimia tuh beracun kah, mudah terbakar kah, ataupun mudah meletup kah, begitu. So that's why pentingnya ada simbol nih. Oke, so kita tengok kepada simbol skull ataupun tengkorak nih, dia membawa maksud poison lah, beracun. Poison daripada segi kulit, ditelan ataupun hidup. Kalau kamu hidup pun dia akan poison, dia akan beracun lah. Oke. Warning symbol dia pula adalah segitiga. Oke, so ini kamu kena ingat. And then kalau tangan yang tinggal tulang lagi ini pula, what does it mean adalah corrosive. So product is corrosive to skin and eyes. Dia menghakis kulit dan juga mata lah. So kalau kamu kena racun yang menghakis nih, so kamu kena cepat cuci dengan air lah. And then warning symbol dia adalah diamond shape. Ini ya, diamond shape. And then kalau simbol api pula, of course, mudah terbakar, flammable. So, pesticide tadi tuh, dia akan indicate bahwa pesticide ini mudah terbakar. Dan warning symbol dia adalah octagon shape. Oke, and then yang meletup begini. Simbol meletup, of course, dia adalah explosive. So, pesticides itu boleh meletup. Sebagai contoh, apa? Sebagai contohnya, pesticides yang meletup adalah Ridgec. Oke, yang racun yang kamu sembur-sembur menghalau nyamuk tuh. Oke. So, itu untuk simbol dan labeling. So, ini kamu kena paham lah. Oke, so saya harap kamu paham sampai sini. Sekarang saya proceed. Oke, so mode of action. Oke, so pesticides nih, racun pengawal serangga nih, pesticide bukan serangga aja, racun pengawal. Racun pengawal ini dia boleh bertindak dalam dua cara, yaitu sistemik dan juga kontak. Sistemik dan juga kontak, oke? So, kita tengok kepada sistemik dahulu macam mana racun racun pengawal nih bertindak secara sistemik. Kita tengok systemic control agent can be effective at sites other than where they are spread. Oke, untuk sistemik racun itu akan diserap oleh tumbuhan. Untuk sistemik racun ini akan diserap oleh tumbuhan melalui akar ataupun shoots. Dia punya pucuk daun. Oke, so macam ni. Bila kamu spray racun pengawal tuh, racun serangga kah apalah, yang penting untuk racun serangga perusak begitu. So bila kamu spray kepada tumbuhan kamu, tumbuhan nih kalau untuk secara sistemik, tumbuhan tuh akan menyerap racun tuh melalui akar ataupun pucuk daun. Oke, so this means that effective spray coverage is a key component to successful chemical use. Dia juga akan
dia juga akan menyebar ke area-area yang terdekat yang kena spray. Oke, kalau secara kontak pula, apabila kamu spray tumbuhan kamu dengan menggunakan racun mengawal serangga ini, dia tidak akan diserap oleh target organism. Dia tidak akan diserap oleh plant tissue. Maksudnya tumbuhan tadi tidak akan menyerap. Sebaliknya dia akan stay di atas permukaan tumbuhan itulah. So, macam mana dia bertindak? Dia stay di atas permukaan sahaja dan anything yang in contact dengan, yang bersentuhan dengan racun tadi akan matilah, akan diracunilah begitu. So, yang untuk racun secara sentuhan nih adalah untuk insect, pest, untuk serangga dan juga untuk kulat-kulat yang tumbuh di atas permukaan tumbuhan lah. Oke, so itu saja kelas kita pada hari ini. So, apa yang kamu sudah belajar hari ini adalah advantage dan juga disadvantage of chemical fertilizer, yaitu pajak kimia. Dan kita sudah masuk ke pesticides. Apa itu pesticides? Berapa jenis pesticides yang ada dan kelas pesticide apa? Lepas itu bagaimana pesticides ini berfungsi, macam mana action dia secara satu sistemik, satu lagi secara konteks, secara sentuhan. Oke, satu secara sentuhan, satu lagi secara plant tissue tumbuhan tuh menyerap. Oke, contohnya kalau sistemik tadi, sistemik tadi kamu spray kepada tumbuhan yang kamu tidak mau kan. So, macam mana tumbuhan tuh mati? Sebab tumbuhan tuh dia menyerap racun nih masuk ke dalam tisu dia. Oke. So, itu saja kelas kita pada hari ini. Saya harap paham. Thank you.